أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid Bagus Salam yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya kita kembali di tempat ini, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul untuk bermajelis bersama-sama, saling mengingatkan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan adanya majelis seperti ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengangkat kebodohan dalam diri kita dan menggantinya dengan ilmu yang bermanfaat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengapa majelis seperti ini, yaitu majelis ilmu seperti ini penting jamaah sekalian? Karena Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala berkata bahwa ada 3 tingkatan manusia, 3 tingkatan manusia yang dimana 3 tingkatan atau 3 golongan manusia ini yang biasanya menjadi sasaran bagi syaitan, atau mudah bagi syaitan untuk menjatuhkan ia ke dalam maksiat, ke dalam dosa. Ada 3 golongan atau ada 3 tingkatan. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa tingkatan yang paling rendah adalah yaitu manusia yang senantiasa lalai. Manusia yang senantiasa lalai. Ini di antara tingkatan terendah yang mudah bagi syaitan untuk menjatuhkan ia dalam maksiat. Kemudian tingkatan kedua adalah orang-orang yang senantiasa mendahulukan hawa nafsunya, atau orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Ini tingkatan kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga atau tingkatan yang tertinggi yaitu orang-orang yang bodoh terhadap ilmu agama. Kelompok inilah atau golongan inilah yang paling mudah bagi syaitan untuk menjatuhkannya ke dalam maksiat. Sehingga dengan adanya majelis-majelis seperti ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang pada asalnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan bodoh,
ya, sehingga dengan adanya majelis-majelis ilmu kita berniat agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat kebodohan dalam diri kita dan menggantinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Contohnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bagaimana kebodohan itu ya, bisa membuat seseorang jatuh ke dalam maksiat atau mudah jatuh ke dalam maksiat meskipun ia adalah seorang yang ahli beribadah. Ya. Mungkin jamaah sekalian masih ingat atau senantiasa mendengarkan bagaimana ya, dalam riwayat ya, seorang ahli ibadah dari Bani Israel yang bernama Juraij. Juraij itu adalah seorang ahli ibadah, rajin beribadah, bahkan senantiasa menyendiri di mihrabnya untuk beribadah. Namun ya, kekurangan jemaah sekalian, dia adalah seorang yang rajin beribadah tetapi tidak ya, atau kurang memiliki ilmu agama. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengujinya ya. Mengujinya dengan apa? Yaitu ya, dia diuji atau difitnah ya. Yaitu dia difitnah berzina dengan ya, seorang pelacur ya. Itu adalah ujian. Apa penyebabnya udah sekalian? Ya. Penyebabnya adalah ya, ketika dia melaksanakan sholat di mihrabnya ya, di tempat ibadahnya, kemudian di saat yang bersamaan ada ibunya datang. Ibunya datang untuk memanggil dia ya, karena ibunya perlu sesuatu, perlu pertolongannya atau bantuannya. Dipanggil ya, ya. Namun ya, karena Juraij ini dalam keadaan sholat ya, sehingga ia tidak menghiraukan atau memenuhi panggilan ibunya, sehingga ibunya ini ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa jemaah sekalian? Agar si Juraij ini jangan diwafatkan sebelum ia melihat ya wajah seorang pelacur. Ya, namanya doa seorang ibu. Doa seorang ibu itu mustajab, makbul. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang tersebut sehingga ia difitnah, Juraij difitnah ya, berzina dengan seorang ya, pelacur. Sehingga ada seorang pelacur yang ya, sebenarnya dia berzina dengan seorang pengembala kambing, kemudian dia hamil, tetapi dia mengakunya telah berzina dengan Juraij. Itu ujiannya. Penyebab apa ya sekalian? Karena ya tadi ketika dia melaksanakan sholat, padahal jemaah sekalian, sholat yang ia lakukan adalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Itu kan ada dua ibadah yang dilakukan secara bersamaan. Ya. Atau ada dua ibadah yang dimana kita harus memilih mana yang harus kita dahulukan. Apakah mendahulukan sholat sunnah atau mendahulukan untuk memenuhi panggilan itu? Ya, namanya sholat sunnah berarti hukumnya sunnah. Sedangkan memenuhi panggilan ibu itu hukumnya wajib. Nah, dalam kondisi tersebut butuh ilmu. Ya. Ilmu agama akan membuat kita atau akan menjadikan seseorang dia bisa membedakan. Ya, dia bisa memilih, dia bisa mendahulukan, dia bisa memilih mana ibadah yang harus saya dahulukan, ya, atau memilih, mengetahui sehingga ia bisa mendahulukan mana ibadah yang harus didahulukan. Dalam kondisi tersebut, ya, ini diantara bukti bahwa Juraij ini tidak memiliki ilmu, sehingga ia mendahulukan sholat sunnahnya daripada memenuhi panggilan ibunya yang dimana hukumnya wajib. Ini diantara contoh jemaah sekalian ya, bahwa ketika seseorang tidak memiliki ilmu meskipun dia ahli ibadah, maka ia akan mudah ya dijerumuskan oleh syaitan dalam maksiat. Sehingga pentingnya majelis ilmu seperti ini. Sehingga bisa ya mengangkat kebodohan dalam diri kita,
kemudian setelah itu ya, kita bisa menyampaikan ilmu yang kita miliki sehingga mengangkat kebodohan yang ada pada diri orang lain, seperti itu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Insyaallah di malam hari ini ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang isti'adzah ya, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan terakhir jamaah sekalian ya, kita membahas ya tentang ya hukum ya menjaharkan atau mengeraskan ya, dan hukum ya melirihkan ya atau mensirkan bacaan isti'adzah ketika itu dilakukan di luar sholat dan di dalam sholat ya. Dan kesimpulannya secara singkat jamaah sekalian, kita sudah bahas bahwa ya isti'adzah ya, di luar sholat ya, para ulama ya, jumhur mayoritas ulama ya, qurra ya, berpendapat bahwa isti'adzah di luar sholat hukumnya ya, atau disunnahkan untuk menjaharkannya atau mengeraskannya, seperti itu ya. Dan ketika dilakukan dalam sholat ya, jumhur ulama berpendapat bahwa isti'adzah itu disirkan ya, atau dilirihkan ya. Walaupun ya terkadang ya misalnya sholat jamaah terkadang imam ya sedikit mengangkat suaranya ketika membaca isti'adzah, tapi itu hanya sekali-kali ya. Sebagaimana pendapat Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa sekali-kali ya, boleh mengangkat suara ya, ketika membaca isti'adzah bagi imam ya, tapi itu hanya sekali-kali saja dengan tujuan untuk memberikan pengajaran ya, memberikan contoh ya. Mungkin ada jamaah yang belum mengetahui bahwa di antara sunnah yang kita baca ya, dalam sholat itu adalah membaca isti'adzah ya, sebelum membaca surah Al-Fatihah, seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, pada malam ini kita akan masuk ke pembahasan yang keenam ya, al-mabhatsu as-sadis, yaitu al-mawadhi'u allati tushra'u fiha al-isti'adzah, yaitu tempat-tempat di mana kita disyariatkan ya untuk membaca isti'adzah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, qala al-muallif ya rahimahullahu taala, tushra'u al-isti'adzatu fi mawadhi'i katsiratin minha ma yali. Membaca isti'adzah ya disyariatkan dalam ya beberapa tempat atau dalam beberapa kondisi yang sebenarnya ya pada pembahasan sebelumnya ya sebagiannya sudah kita bahas. Yang pertama jemaah sekalian ya, inda qiraatil Qur'an ya, kama qala Allah taala fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim ya. Dan ini sudah sering kita sampaikan. Tempat yang pertama jemaah sekalian kita disyariatkan untuk membaca isti'adzah adalah ketika membaca Al-Qur'an ya, sebelum membaca Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Itu yang pertama. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keadaan yang kedua yang dimana kita disunnahkan atau disyariatkan untuk membaca isti'adzah adalah inda husuli ya nazghin minasyaitan wa waswasati lil insan, yaitu inda husuli nazghin minasyaitan, yaitu ketika kita merasa bahwa ada gangguan syaitan, wa waswasati lil insan, dan kita merasa ada waswas atau ada bisikan-bisikan syaitan ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
wa imma yanzawannaka minasyaitan nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Ya. Jika telah mengganggumu, yang zawannaka, ya, telah mengganggumu syaitan dengan sebuah gangguan atau godaan, fasta'idz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, yang ketiga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, waktu atau kondisi di mana kita disyariatkan untuk membaca isti'azah adalah indama yuwaswisu syaitan lil muslim fi mu'taqidihi bi rabbih, yaitu ketika ya, seorang muslim itu mendapatkan ya, was-was atau bisikan-bisikan syaitan terkait apa ya, tentang keyakinannya kepada Tuhannya, ya, tentang keyakinannya terhadap Tuhannya. Ya. Ketika ya, ada gangguan atau godaan syaitan atau bisikan-bisikan syaitan, di mana bisikan-bisikan tersebut ya, memunculkan ya, keraguan dalam hati kita ya, tentang apa? Ya, tentang keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "An Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya'ti asy-syaitan ahadukum fayaqul man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'idz billahi wal yantahi." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan telah datang kepada kalian. Kemudian syaitan itu memberikan was-was atau bisikan-bisikan ke dalam dada. Apa yang dikatakan? Syaitan mengatakan, man khalaqa kaza, siapa yang telah menciptakan ini? Man khalaqa kaza, siapa yang telah menciptakan itu? Itu bisikan-bisikan yang pertama. Kemudian lama kelamaan ya, bisikannya berubah. Hatta yaqula man khalaqa rabbak, sehingga syaitan itu memberikan bisikan, siapa yang telah menciptakan Tuhan. Muncul pertanyaan seperti itu. Fa idza balaghahu ya falyasta'idz billahi wal yantahi, maka jika dia merasakan was-was atau bisikan-bisikan seperti itu, maka hendaknya ya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang terjadi jemaah sekalian. Ya. Ini memang terjadi ya. Sehingga kami pernah ya, ditanya oleh seseorang ya, awalnya ya, was-was yang dia rasakan itu adalah was-was tentang taharah. Ya. Was-was tentang taharah, yaitu was-was bersuci. Ya. Dia selalu merasa bahwa wudunya itu tidak sempurna. Ya. Dia berwudu, sepertinya yang pertama dia meragukan niatnya sendiri. Sepertinya niat saya belum hadir. Akhirnya dia mengulangi lagi. Dan ini kami saksikan sendiri ya Mas. Ketika dia wudu, ya, sering mengulang-ulangi wudunya. Kadang dia menyampaikan. Ya. Kemudian setelah selesai wudu, dia merasa mungkin ada anggota wudunya yang belum ya sempurna, terbasuh. Akhirnya diulangi lagi ya Mas. Ya. Sampai ya, karena was-wasnya itu semakin parah. Ya, sampai kadang dia mengulangi sholatnya, jamaah sekalian. Ya, sampai mengulangi sholatnya. Sampai jamaah sekalian, ya, karena was-wasnya itu, ya, dia selalu mengikuti was-was. Padahal was-was itu tidak boleh diikuti. Ya. Jangan dihiraukan. Ya. Semakin diikuti, ya, maka was-was itu akan semakin meningkat sampai jamaah sekalian dia ragu-ragu terhadap Tuhannya sendiri. Ya, was-wasnya berubah. Tadinya toharo, ya, merasa ragu dengan wudunya. Ya. Lama kelamaan, ya, ada bisikan-bisikan bahwa dia itu tidak percaya dengan Rabbnya. Dia itu adalah seorang ateis.
Sampai seperti itu jamaah sekalian. Ya. Sampai dia menginformasikan ya, karena dia menyampaikan sampai pada titik dia tidak lagi melaksanakan sholat. Sampai seperti itu. Jamaah sekalian. Dan dia menyampaikan sendiri kepada kami, ya, kami bahwa sampai dia tidak melaksanakan sholat. Ya. Sampai seperti itu was-was dari syaitan. Ya. Makanya ya diantara ya kondisi ya di mana kita senantiasa ya disyariatkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika adanya was-was syaitan. Dan hendaknya kita tidak mengikuti was-was tersebut ya. Semakin kita mengikuti perasaan ya was-was tersebut ya, padahal seharusnya jangan ditanggapi. Jangan ditanggapi was-was tersebut. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Dan juga ya kadang was-was itu bukan berasal dari hanya dari syaitan dari kalangan jin, termasuk ya was-was dari kalangan manusia. Misalnya ya pandangan atau pendapat atau pikiran-pikiran dari orang-orang yang liberal misalnya. Ya. Kadang kan kita mendapati ada perkataan ya, yang sebelumnya pernah kita sampaikan juga bahwa ada orang yang mengatakan ya memberikan sebuah pertanyaan ya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu mampu ya menciptakan batu besar yang tidak bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara pertanyaan orang-orang liberal ya, untuk membuat kita ini ragu ya. Pertanyaannya adalah apakah Allah Subhanahu wa taala mampu atau bisa menciptakan batu yang besar yang dimana batu tersebut tidak bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaannya. Kira-kira jawabannya seperti apa? Ya. Karena kenapa jemaah sekalian? Ketika kita mau menjawab iya ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan batu besar yang tidak bisa diangkat, ya kalau kita mengatakan iya, karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta, segala sesuatu harusnya bisa menciptakan batu yang besar. Tetapi jemaah sekalian, ketika kita mengatakan iya, berarti kita menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuat. Karena dia tidak, dalam bahasanya tersebut, pertanyaan tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengangkatnya. Kalau kita menjawab iya. Namun sebaliknya, ketika kita menjawab tidak, berarti kita menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan Maha ya. Itu diantara pertanyaan-pertanyaan yang ingin membuat kita ragu. Iya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah pertanyaannya yang salah. Seperti itu ya. Pertanyaannya yang salah ini adalah pertanyaan bodoh ya, pertanyaan yang tidak perlu kita jawab. Karena ini pertanyaan yang salah. Karena kita jawab iya ya salah, ya kita jawab tidak ya salah juga ya. Berarti ya pertanyaan yang salah ya. Seperti itu ya. Ya. Sama halnya ketika kita bertanya ya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu siapa yang ya apakah Allah Subhanahu wa taala mempunyai orang tua misalnya, atau apakah Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak? Ini adalah pertanyaan yang salah ya. Karena kenapa? Dalam Al-Qur'an sudah dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakan dan tidak seperti itu ya. Ketika kita sudah meyakini itu, berarti tidak perlu dipertanyakan lagi seperti itu ya. Jadi pertanyaan yang salah. Itu yang ketiga jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jamaah sekalian ya, kondisi ya yang keempat yang dimana kita disyariatkan untuk ya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu indama yalbisu syaitan 'alal insan fi sholatihi. Yaitu ketika ya syaitan ya memberikan was-was atau mengganggu manusia pada saat ia melaksanakan sholat. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu ya,
annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya, bahwa Utsman, ya, sahabat Utsman bin Abil As, ya, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya, ya. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan itu, ya, menghalangi saya, ya, ketika saya melaksanakan salat, ya. Menghalangi saya dengan bacaan saya, maksudnya mengganggu saya sehingga saya lupa dengan bacaan saya dalam salat, seperti itu. Yalbisuha alayya, ya, ya. Dia mengganggu, ya, mengganggu saya. Kemudian, ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa, ya, itu adalah syaitan, yuqalu lahu khinzib, dan nama syaitan tersebut adalah khinzib, ya. Jadi syaitan juga punya nama berdasarkan tugasnya, ya. Nama syaitan berdasarkan tugasnya. Baik, tugas syaitan yang menggoda kita atau mengganggu kita dalam salat namanya khinzib, ya. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi min. Jika engkau merasakan, ya, gangguan tersebut, ya, fata'awwadz billahi minhu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan tersebut, ya, dari khinzib tersebut, ya. Wadful ala yasarik salasan. Kemudian, ya, apa yang kita lakukan? Wadful, ya, yaitu meludah ke sebelah kiri, ya, ya. Wadful ala yasarik salasan. Namun meludahnya ini hanya apa istilahnya? Yanfus, ya. Meludah yang ringan, ya. Ya, dengan tiupan tapi yang ringan, ya. Yang sekiranya tidak mengganggu orang yang ada di samping kita, seperti itu, ya. Qala fa fa'alta dzalik fa azbahullahu anni. Fa fa'altu dzalik, ya, fa azbahullahu anni. Maka saya pun mengikuti, ya, saran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya, ketika saya melaksanakan salat, yaitu meludah ke kiri sebanyak 3 kali, kemudian membaca ta'awudz, kemudian meludah ke kiri sebanyak 3 kali, maka fa'azlahullahu anni, maka Allah Subhanahu wa taala pun, ya, menghilangkan, ya, syaitan tersebut dari saya, menghilangkan gangguan tersebut dari saya, seperti itu, ya. Kemudian dalam hadis lain jamaah sekalian, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'zin fa idza qudiya an-nida aqbala hatta idza thuwiba bis-salati adbara hatta idza qudiya at-tathwib aqbala hatta yakhtira bainal mar'i fi nafsihi yaqulu uzkur kadza, ya, uzkur kadza, ya, lima, ya, lam yakun yazkur, ya, hatta yazilla ar-rajulu la yadri kam shalla, ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan. Ketika azan, ya, azan untuk salat itu dikumandangkan, ya, Mas kalian, adbara asy-syaitan, maka syaitan itu lari, ya, ketika azan dikumandangkannya, maka syaitan itu lari. Bahkan dikatakan walahu duratun hatta la yasma'a at-ta'zim, bahkan dia itu lari, ya, sambil terkentut, ya, duratun, ya, sambil terkentut, ya, hatta la yasma'a at-ta'zim, sehingga syaitan tersebut tidak mendengarkan azan, ya. Fa iza qudiyan nida aqbala. Namun ketika azan itu sudah
berhenti jamaah sekalian, sudah selesai, aqbala, maka syaitan itu datang lagi ya. Hatta idza suwiba bis salat anbar. Sampai sampai ketika dikumandangkan atau dilaksanakan qomat, maka syaitan itu lari lagi jamaah sekalian. Lari lagi. Hatta idza qudiya at-tasbih aqbala. Sehingga atau hingga qomatnya itu sudah selesai, maka dia datang lagi. Syaitan itu datang lagi ya. Hatta yakhtira bainal mar'i fi nafsihi, sehingga syaitan itu pun datang kepada orang-orang yang sholat tersebut, kemudian mengganggunya kemudian uzkur kaza, kemudian memberikan bisikan-bisikan, ingatlah ini, uzkur kaza, uzkur kaza, kemudian ingatlah itu sampai orang yang sholat itu mengingat sesuatu yang sebelumnya tadi dia tidak ingat jamaah sekalian. Hingga apa jamaah sekalian? Hatta yazillar rajulu la yadri kam sholat, sampai orang yang sholat itu lupa berapa jumlah rakaat sholatnya. Seperti itu jamaah sekalian. Seperti itu yang dilakukan oleh syaitan. Dan dari sini jamaah sekalian kita ketahui bahwa ketika azan itu maka syaitan itulah lari. Inilah diantara penjelasan yang sebelumnya pernah kita bahas, bahwa diantara sifat syaitan itu adalah al-khonnas al-khonnas min syarril al-waswasil al-khonnas. Al-khonnas itu adalah diantara sifat syaitan yang artinya tersembunyi. Kapan ia sembunyi? Ketika ia mendengarkan atau ketika seseorang itu membaca zikir, maka ia pun lari. Termasuk ketika dikumandangkan azan, maka ia lari. Kemudian dia akan muncul lagi ketika azan itu sudah selesai, atau ketika manusia itu lalai dari berzikir, maka ia pun datang. Seperti itu. Dan di sini dikatakan walahu duratun hatta la yasma' ta'din. Kemudian ia lari sampai terkentut-kentut. Seperti itu. Para ulama menjelaskan bahwa di antara alasan penjelasan ulama mengapa syaitan itu sampai terkentut-kentut, alasannya adalah agar syaitan itu tidak mendengarkan azan, sehingga yang mendengarkan kentutnya sendiri. Seperti itu. Dikatakan juga bahwa itu sebagai bentuk meremehkan azan. Itu sebagai bentuk peremehan syaitan terhadap azan. Seperti itu. Atau dikatakan bahwa itu diantara bentuk peremehan kepada manusia yang ketika ia melaksanakan sholat maka ia bersuci, berwudu, sedangkan syaitan malah dia kentut. Seperti itu. Itu diantara penjelasan para ulama. Atau para ulama juga menjelaskan bahwa karena saking takutnya dari azan, suara azan itu sampai dia lari terkentut. Seperti itu penjelasan para ulama tentang kentutnya syaitan ketika mendengarkan azan. Kemudian setelah azan selesai, kemudian qomat selesai, akhirnya dia datang kembali mengganggu manusia ketika melaksanakan sholatnya, sambil mengingatkan ini, mengingatkan itu, padahal sebelum sholat orang tersebut tidak mengingatnya sama sekali, justru munculnya ketika melaksanakan sholat. Seperti itu. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan bahwa ada seseorang yang menghadap kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dia mengeluhkan atau melaporkan tentang harta simpanannya yang dia tanam. Dia tanam ke dalam tanah. Dia lupa di mana ia menyimpan hartanya tersebut. Sehingga Imam Abu Hanifah memberikan saran. Sarannya apa jamaah sekalian? Lakukan sholat malam. Seperti jamaah. Laksanakan sholat malam. Mulai malam hari sampai masuk waktu fajar, laksanakan sholat malam. Maka dia pun melaksanakan saran dari Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dan ternyata jamaah sekalian ketika melaksanakan sholat, ketika dia sudah lama melaksanakan sholat dan ternyata timbul tiba-tiba dia mengingat di mana tempat ia
ya menyimpan hartanya tersebut. Seperti itu jamaah sekalian. Kemudian esok harinya dia pun kembali kepada Imam Hanifah. Dia mengatakan, sesungguhnya saya telah ya mengingat kembali di mana harta saya tersebut saya tanam. Maka Imam Hanifah mengatakan, ya sebelumnya saya sudah yakin bahwa kamu tidak akan pernah dibiarkan oleh syaitan untuk khusyuk dalam sholat, maka itu akan muncul. Dan ternyata memang ya kembali atau muncul ya ingatannya tersebut. Seperti itu jamaah sekalian ya. Tapi bukan berarti jamaah sekalian ya untuk mencari barang hilang atau mengingat kembali ya kita malah dengan cara sholat ya. Bukan itu ya jamaah sekalian. Tapi ini hanya ingin menyampaikan bahwa ternyata memang syaitan itu akan membuat kita membuat kita berusaha sekuat mungkin agar kita tidak khusyuk dalam sholat ya, sehingga ingatan-ingatan yang sebelumnya ya kita sama sekali tidak kepikiran sampai ke situ justru munculnya dalam sholat seperti itu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima jamaah sekalian ya, di antara kondisi ya di mana kita disyariatkan ya untuk membaca isti'adzah adalah yang kelima adalah indal ghadab ya, ketika ya dalam kondisi marah ya. Ini diantara hadis yang paling pertama kali yang kita sampaikan ya tentang disyariatkan baca ta'awudz, membaca isti'adzah. Yaitu ketika ya ada seseorang yang dua orang sahabat yang bertengkar ya kemudian ya disampaikan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ketika terjadi ya pertengkaran di antara kedua laki-laki tersebut, jika mereka membaca isti'adzah maka sungguh marahnya tersebut akan hilang, seperti itu ya. Dan ini sudah kita sampaikan ya di pertemuan awal ya ketika membahas tafsir isti'adzah ini. Kemudian ya selanjutnya jamaah sekalian ya, waktu atau kondisi di mana kita disyariatkan untuk membaca isti'adzah adalah yang keenam, indama yaral insanu ru'yan ya yukrihuha ya, yaitu ketika ya seseorang ya mengalami mimpi buruk ya, ketika seseorang mengalami mimpi buruk ya, ru'yan yukrihuha, mengalami mimpi yang ia benci terhadap mimpi tersebut ya, karena mimpi buruk. Sebagaimana yang hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu ya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya minallahi ya, ar-ru'ya minallahi wal hulm ya wal hulmu minasyaitan, fa idza ra'a ahadukum syai'an yukrihu falyanfuth an yasarihi thalathan wa yata'awwadza billahi min syarriha ya, fa innaha lan tadurruh. Bahwa dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu ya, beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ar-ru'ya minallah, bahwa mimpi yang baik itu ya minallah, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hulmu minasyaitan, sedangkan mimpi buruk ya minasyaitan, itu berasal dari syaitan. Ya. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yukrihu falyanfuth an yasarihi salasan. Maka jika seseorang di antara kalian bermimpi ya dengan sesuatu yang ia benci atau mengalami mimpi buruk ya, maka falyanfuth an yasarihi salasan, maka hendaknya ia yanfuth itu sama dengan tadi ketika sholat ya, meludah ya ke kiri sebanyak tiga kali ya, dengan meludah yang ringan ya. Yanfus itu mengeluarkan ya seperti meniup ya, yanfus itu seperti tiupan yang ringan ya, tapi tidak sampai mengeluarkan ludah ya. Wa yata'awwadz billahi min syarriha, kemudian dia membaca ta'awudz ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan mimpi tersebut.
fa innaha lam tadurruhu, maka mimpi tersebut tidak akan memberikan mudarat kepada orang tersebut. Kemudian dalam hadis lain jamaah sekalian, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yukriha falyabsuq an yasirihi wal yata'awwadz billahi minasyaitan wa yatahawwalu an janbihi alladzi kana alaihi." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian bermimpi dengan mimpi yang buruk, falyabsuq an yasarihi, maka hendaknya ia meludah ke bagian kiri, kemudian wal yata'awwadz billahi minasyaitan, kemudian ia bertawuz atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada tambahan jamaah sekalian, setelah meludah kemudian membaca ta'awuz tersebut, kemudian yang ketiga wa yatahawwalu an janbihi alladzi kana alaihi, kemudian dia mengubah posisi tidurnya. Kemudian dia mengubah posisi tidurnya seperti itu ya. Jadi di antara sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami mimpi buruk ya, sehingga mimpi buruk tersebut tidak mengganggu kita tidak mengganggu kita ya. Jadi mimpi itu jamaah sekalian mimpi itu ada tiga ya. Yang pertama adalah ar-ru'ya as-salihah, yaitu mimpi yang baik ya. Kemudian yang kedua mimpi yang baik ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mimpi buruk yang kedua mimpi buruk, di mana mimpi buruk ini berasal dari syaitan. Kemudian yang ketiga ada mimpi biasa jemaah sekalian, mimpi biasa ya. Itu tidak mimpi biasa, bukan kebaikan dan bukan juga keburukan. Mungkin sesuatu yang sesuatu yang sering kita pikirkan sebelum tidur sehingga terbawa sampai tidur, atau sesuatu yang kita sering lakukan terbawa sampai tidur ya. Seperti itu ya. Dan untuk mimpi yang baik jamaah sekalian, ar-ru'ya as-salihah atau ar-ru'ya as-salihah al-hasanah ya. Mimpi yang baik itu bisa disampaikan ya. Dikatakan bisa disampaikan kepada orang lain. Ketika kita mengalami mimpi yang baik, kemudian di esok harinya misalnya kita menceritakan kepada orang itu boleh. Tetapi dengan syarat adalah orang yang kita percaya. Orang yang kita percaya. Karena jangan sampai justru mimpi baik itu ketika disampaikan kepada orang-orang yang justru hasad kepada kita justru akan menambah hasadnya seperti itu ya. Dan sebaliknya ketika mimpi buruk maka hendaknya jangan diceritakan. Sebagaimana di antara adab yang harus kita lakukan ketika kita mengalami mimpi buruk adalah yang pertama tadi itu meludah ke kiri, kemudian membaca ta'awuz kemudian mengubah posisi tidur, kemudian tidak menceritakan kepada orang lain termasuk tidak berusaha untuk mentafsirkan kira-kira apa makna mimpi ini seperti itu menghubung-hubungkan dengan segala sesuatu yang membuat kita menjadi khawatir, tidak seperti itu Karena kenapa? Mimpi itu tidak akan memberikan dampak kepada orang yang tidur selama apa jamaah sekalian selama mimpi buruk itu kita lakukan tadi dengan adab-adabnya tersebut tidak menceritakan kepada orang lain, kemudian tidak mentafsirkan atau mentakwilkan kemudian membaca doa, kemudian meludah ke bagian kiri dan seterusnya seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah kemudian selanjutnya jamaah sekalian kondisi di mana kita disyariatkan atau disunnahkan untuk membaca isti'adzah yaitu inda dukhulil masjid ketika masuk ke dalam masjid Fa'an Abdullah ibni Amr bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al masjid qala a'udzu billahil azim
wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masuk masjid jamaah sekalian, di antara ya doa yang beliau baca adalah ya yang pertama ya a'udzu billahil azim. Ini adalah ta'awudz. Beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ternyata ini di antara doa masuk ke dalam masjid ya. Jadi ya kalau yang misalnya yang sering kita baca ya, yang sebelumnya yang sudah kita sampaikan ketika membahas tafsir basmalah ya. Doa masuk masjid itu bismillah, kemudian membaca sholawat ya, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Itu. Dan di antara doa yang lain adalah ya ini yang kita bacakan ini. A'udzu billahil azim wa bi wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau ya masuk ke dalam masjid ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian ya, yang ke-8 ya. Di antara kondisi ya kita disyariatkan untuk membaca isti'azah adalah inda simai nahikil himar wa nubakhil kilab. Ya, fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum ya siyahaddika ya fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan wa idza sami'tum ya nahiqal himar fata'awwadzu billahi minasyaitan fa innahu ra'a syaitan ya. Yang ke-8 jemaah sekalian adalah membaca isti'azah atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan suara ringkikan keledai ya. Suara ringkikan keledai. Wa nubakhil kilab dan suara raungan anjing ya. Atau suara lolongan anjing ya. Kenapa jemaah sekalian? Ya, karena sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum ya siyahaddika fas'alullah min fadlihi." Jika kalian telah mendengarkan suara kokok ayam jantan ya. Ya, suara kokok ayam jantan ya. Fas'alullaha min fadlihi, maka mohonlah atau berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala atau mohonlah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Fa inna ra'at malakan, karena dia telah melihat malaikat ya. Ya. Jadi ketika ayam itu berkokok berarti dia telah melihat malaikat. Dalam kondisi tersebut kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan harapan doa kita ini disaksikan oleh malaikat dan diaminkan oleh malaikat. Karena pada saat itu ketika ayam itu berkokok berarti dia telah melihat malaikat. Berarti ada malaikat ya. Sedangkan sebaliknya wa idza sami'tum nahiqal himar ya. Dan ya jika ya kalian telah mendengarkan ya suara ringkikan keledai fata'awwadzu billahi minasyaitan fa innahu ra'a syaitan. Ya, jika kalian telah mendengarkan suara ringkikan keledai maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, karena sesungguhnya dia atau keledai tersebut telah melihat syaitan. Ya, begitupun juga dengan ya suara anjing ya. Dia telah melihat syaitan. Ya, seperti itu. Sehingga ya kita disyariatkan untuk ya membaca ta'awudz ya. Dalam hadis lain dikatakan idza sami'tum ya nubahul kilab wa nahikal himar bil lail fata'awwadzu billahi fa innahunna ya yaraina ya ma la taruna. Jika kalian telah mendengarkan suara raungan anjing, lolongan anjing atau suara ringkikan keledai maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya keledai atau anjing tersebut telah melihat sesuatu yang kita tidak lihat, yaitu telah melihat syaitan seperti itu. Sehingga kita disyariatkan untuk membaca ta'awudz seperti itu.
Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, ya, waktu atau kondisi, ya, kita disunnahkan, ya, untuk membaca ta'awudz adalah inda nuzuli manzil, ya. Ketika kita singgah pada suatu tempat, ya, atau tempat yang baru, ya. Misalnya kita melakukan safar, kemudian kita tinggal, ya, atau menginap di tempat yang baru, ya. Di tempat yang baru, ya, atau di penginapan seperti itu, ya. Ya, di antara doa yang disunnahkan adalah yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. A'udzu bikalimat. Nah, itu adalah doa ta'awudz, ya. Saya berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, ya. Ini, ya, berlaku, ya, ketika kita, ya, datang ke tempat baru, ya, ketika kita menginap di tempat yang baru. Ini adalah di antara doa yang disunnahkan, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Dikatakan bahwa ketika seseorang membaca doa tersebut maka dia akan tidak diganggu, ya, hingga ia meninggalkan tempat tersebut, ya. Lam yadurruhu syai' hatta yartahil min manzili dzalik. Dia tidak akan diganggu, ya, oleh sesuatu apapun, ya, baik itu syaitan maupun, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, hingga ia meninggalkan tempat tersebut, ya. Demikian jamaah sekalian, ya, apa yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, ya, terkait tentang waktu-waktu atau kondisi di mana kita disyariatkan atau disunahkan untuk membaca ta'awudz atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pembahasan yang ke-6 sudah selesai dan tinggal satu pembahasan, ya, sehingga kita menyelesaikan tafsir isti'adzah ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد